Oke, terima kasih. Kali ini saya akan membahas insight yang berbeda antara bisnis network marketing dan retail. Nah, saya di sini bicara teman-teman tentang the power of network marketing and retail. Nah, jadi dua jalur distribusi ini yang dilakukan perusahaan dalam menjual produknya adalah sesuatu yang outputnya adalah menjual secara signifikan, tapi prosesnya yang berbeda. Nah, di mana berbeda prosesnya adalah yang pertama, network marketing itu dijalankan oleh mitra bisnisnya yang berupa person, yang mana person itu adalah orang yang berposisikan sebagai entrepreneur ataupun pebisnis dengan kategori juga yang lainnya, ini penjual dan pemakai. Jadi ada tiga, pebisnis, pemakai, penjual. Oke. Jadi di tiga ini kategori ini mereka membentuk satu komunitas atau jaringan yang mana akan merekrut di bawah sampai kedalamannya dan melebar. Atau dia melalui bina kanan, bina kiri, kemudian juga memasang kakinya di bawah. Artinya menjual produk melalui mitra bisnis dengan orang ini harus memiliki trust atau kepercayaan, kemudian harus memiliki sentuhan-sentuhan baik secara offline ataupun online. Namun di dunia retail, nah di dunia retail ini yakni menjual produk di mana perusahaan itu mempergunakan SDM-nya itu yakni salesperson, yakni menjual atau mendrop barangnya ke toko-toko, ke retail, ke wholesaler seperti Modern Market, Alfamart, Alfamidi, ataupun yang lainnya. Kemudian juga ada traditional market, nah itu yaitu seperti di warung kelontong, di toko-toko. Dan uniknya adalah di retail mereka bagaimana memaintain toko ini dengan baik. Kemudian juga pastinya seperti di network marketing, yakni membina hubungan baik. Nah, membina hubungan baik adalah salah satu cara yang paling penting. Oke. Kemudian yang kedua, dari sisi SDM-nya, nah di network marketing ya ini disupport dengan bantuan manajemen ya. Manajemen ini bisa area sales manager, bisa marketing, bisa business coach, tergantung koridor perusahaannya. Dan mereka biasa mensupport dalam bentuk kegiatan activity offline, misalnya dalam bisnis talk show, dalam bisnis opportunity presentation. Apakah di sana dia sebagai hostnya ataupun dia membawa acara itu, kemudian dia memberikan program-program atau mengedukasi bagaimana cara merekrut, getting started dan yang lain-lain. Di dunia retail, yaitu mempergunakan sales untuk menjual, membina hubungan baik. Namun mereka juga akan menggunakan supervisor atau area sales manager atau asisten sales manager. Itu mereka harus kuat akan data ya. Data dalam arti pengelolaan data, activity harian, mingguan, bulanan. Jadi daily activity, weekly activity, monthly activity. Nah, ini mereka laporkan setiap hari, bahkan setiap closing begitu sudah tercatat di penjualannya. Dan itu biasanya sales mempergunakan satu handphone ataupun tablet yang difungsikan oleh perusahaan itu mencatat rekaman data penjualan tiap harinya. Mereka buang produk berapa, kemudian hasil penjualannya berapa, itu dicatat, kemudian dibukukan dan dilaporkan secara data melalui Excel. Nah ini teman-teman yang bergerak di dunia retail harus kuat ya SDM-nya itu mempergunakan fungsi dari VLOOKUP, HLOOKUP karena di sana banyak memainkan data. Nah pertanyaannya, Mas Joko, kenapa kok di network marketing tidak seperti itu? Nah uniknya di network marketing hal-hal yang demikian itu sudah ada satu prosedur ataupun satu modul ataupun satu aplikasi yang menyediakan rekapan data penjualan. Jadi sudah ada kayak seperti
automatically data lah gitu kan. Nah, cuma yang dimiliki oleh network marketing tapi tidak dimiliki oleh dunia retail, ya ini di dunia network marketing harus tampil perform, sering grooming, sering menyapa, sering coaching, kemudian juga dia sering melakukan talk show, baik Facebook Live, Instagram Live, dan surplusnya yang bekerja di network marketing ini dia memiliki kekuatan namanya branding ya. Branding, kemudian kadang-kadang desain grafis, kadang-kadang konten kreator. Kenapa? Karena sering mempergunakan wajah sebagai alat untuk menyapa teman-teman atau mitra bisnis lewat media sosial dan akun-akun lainnya. Oke. Pertama, saya sudah jelaskan bedanya network marketing retail lewat bagaimana cara mengedrop barangnya, dengan siapa. Kedua, yaitu SDM-nya seperti apa. Yang ketiga, nah, untuk marketing campaign-nya itu seperti begini, karena saya juga pernah menggeluti dunia retail, dan di retail itu marketing campaign itu sudah dipersiapkan 1 bulan sebelumnya ataupun beberapa bulan sebelumnya, bahkan ada juga periode yang berjalan hari ini buat nih, dia bisa 4 atau 3 bulan atau 6 bulan bahkan itu masih berlaku. Dan biasanya marketing campaign yang diberikan kepada mitra bisnis tokonya gitu kan, itu biasanya berupa potongan harga yang tidak semua item ya. Kemudian juga biasanya mereka melakukan itu hanya lewat offline ya, dia bertemu kepada distributornya ataupun kepada penjualnya. Mereka bercerita, Bu, kali ini kita akan kasih promosi, kami bawa produk X, untuk bulan ini kita memiliki namanya campaign ini ya gitu kan. Nah, kalau di network marketing itu biasanya berjalan bisa 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dinamis ya. Sangat cepat berubah. Namun program marketing campaign-nya itu banyak. Ada program marketing campaign untuk rekrut, ada program marketing campaign untuk leaders driver, ada program marketing campaign tahunan wajib tahunan itu perjalanan ke luar negeri, kemudian marketing campaign itu dapat mobil, untuk dapat rumah, kemudian untuk mencapai level, dapat reward jika mempertahankan 6 bulan, sangat banyak sekali. Oke. Itu saya bercerita di marketing campaign. Yang keempat adalah promosi. Siapa yang membawa promosi di bisnis network marketing dan di retail? Nah, kalau di retail sendiri mereka sudah mempersiapkan campaign mereka di bagian orang marketing development ya. Sudah ada orang marketingnya ya, di belakang layarnya mereka sudah mengadakan campaign itu sendiri. Namun kalau di network marketing itu memang didesain oleh manajemen, namun eksekusinya itu personal branding masing-masing dari mitra bisnisnya. Bisa kadang-kadang di bawah TikTok, kadang diedit Canva lagi, kadang-kadang diedit lewat InShot, lewat beberapa aplikator lainnya lah yang mendukung mereka untuk melakukan inovasi dan kreasi. Oke. Dan kalau di dunia network marketing itu ada namanya Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Perusahaan itu harus dibawa naungan dari perusahaan itu. Kenapa? Karena banyaknya komplainan yang bahwasannya bisnis network marketing ini adanya penipuan atau apa. Teman-teman, semua di bisnis pun baik dengan bentuk X, bentuk Y, bentuk Z, yang namanya penipuan itu ada saja. Bahkan di perbankan sekalipun seorang customer service atau seorang teller itu membawa uang nasabahnya beratus juta atau bermiliar pun itu pernah kita dengar, dan itu memang ada terjadi. Namun Apli ini adalah seperti kayak badan hukumnya lah gitu, ibaratnya kalau bank itu inilah OJK-nya gitu.
atau BI dan OJK-nya Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangannya gitu, yang selalu memonitoring gitu. Nah, intinya adalah kalau network marketing itu harus ada produknya, harus ada kantornya, dan harus ada person orang di dalam manajemennya, walaupun tidak semua. Kemudian juga memiliki warehouse ataupun gudang, tapi yang pastinya harus ada kantor, izin, kemudian ada orang di dalamnya. Itu memang benar-benar legal. Tapi kalau tidak ada produknya, tidak ada orangnya, hanya lewat media sosial, kemudian kita tidak tahu place-nya di mana, office-nya, nah itu khawatir ya. Dan luar biasanya di 2023 ini, baik di bisnis retail ataupun network marketing, itu mereka menjalankan bisnis mereka masing-masing. Walaupun, nah yang saya tahu ya, ada perusahaan itu dia menjalankan dua bisnis. Maksudnya dua bisnis jalur, yaitu dia pas moving consumer good yang lewat retail juga, namun dia ada lewat direct selling juga. Tapi di direct selling itu nama PT-nya berbeda, gitu kan. Tapi tetap di bawah holding yang sama, gitu kan. Misalnya saya punya perusahaan nih. Saya punya perusahaan misalnya jual jam tangan, ya kan? Jual jam tangan, saya retailkan nih ke toko-toko ataupun ke market-market yang saya tuju. Namun, saya juga menciptakan satu jalur, yaitu lewat direct selling, multi level marketing, yaitu dengan merekrut orang-orang atau mitra bisnis dengan bentuk marketing campaign yang berbeda. Nah, jadi artinya tertariknya di mana nih? Sisi penjualannya paling tinggi di mana, gitu kan? Oke. Bahkan di Singapura sendiri itu entrepreneur untuk multi level marketing itu lebih banyak dibanding di Indonesia, karena bagi mereka itu bisnis itu sangat diminati daripada bekerja. Nah, ya lain lubuk lain ikannya pastinya teman-teman. Nah, terima kasih sekali, itulah insight saya, the power of network marketing ataupun retail. Nah, jika ada tanggapan yang positif atau komentar yang positif atau kritikan yang membangun, silakan nanti komentar saja di dinding video yang akan saya posting di media sosial saya, atau LinkedIn atau Facebook atau Instagram. Oke, terima kasih, salam sehat selalu, dan juga bentar lagi bulan Ramadan ya. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin jika saya ada kesalahan baik perkataan atau perbuatan. Terima kasih, sehat selalu.